Di ruang sidang yang penuh tatapan tajam, seorang polisi wanita berdiri tegar. Tiba-tiba, ia melepas seragamnya. Semua terdiam. Bukan karena malu, tapi karena keberanian. "Aku bukan penjahat," katanya pelan. "Aku saksi dari kebusukan yang selama ini kalian lindungi." Dan sejak saat itu, ruang sidang tak lagi sama. Langit di atas gedung pengadilan negeri terlihat mendung, seakan mencerminkan suasana hati semua orang yang berkumpul pagi itu. Wartawan berdesakan di luar pagar, menyodorkan mikrofon ke siapapun yang lewat. Kamera televisi sudah menyala sejak subuh. Di dalam ruang sidang, semua bangku telah penuh, sebagian besar ditempati oleh petugas kepolisian, rekan media, dan warga yang penasaran. Hari ini bukan sidang biasa. Di kursi terdakwa, duduk seorang wanita muda dalam balutan seragam coklat lengkap. Namanya Ajeng. Usianya belum genap 30, tapi rekam jejaknya selama ini dikenal bersih, tegas, dan tak mudah goyah oleh tekanan. Ia adalah perwira muda yang dijadikan panutan di banyak wilayah tugasnya. Namun hari ini, semua nilai itu terasa jauh, hampir seperti bayang-bayang masa lalu yang tak lagi dipercaya orang. Tangannya terlipat di pangkuan. Mata Ajeng tajam, tapi sorotnya menyimpan luka. Bukan karena takut akan vonis yang akan dibacakan, melainkan karena kenyataan bahwa dirinya duduk di sana bukan karena bersalah, melainkan karena menolak untuk ikut bermain kotor. Sidang perkara nomor 237 PID Sus 2025 PN Jakarta, atas nama terdakwa Ajeng Kartikasari, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, ucap Hakim Ketua dengan suara lantang. Suara palu sidang menggema. Hening menyelimuti ruangan. Jaksa penuntut umum mulai membaca ulang ringkasan dakwaan. Kalimat demi kalimat menusuk telinga Ajeng, seakan menguliti seluruh harga dirinya di hadapan publik. Ia dituduh mengubah hasil laporan penggerebekan narkoba, menyembunyikan barang bukti, dan memberi celah kepada jaringan besar untuk lolos dari jeratan hukum. Padahal, Ajeng justru yang menolak perintah untuk mengubah laporan itu. Ia tahu konsekuensinya. Tapi saat itu, yang ada dalam pikirannya hanyalah satu, integritas. Sesuatu yang diajarkan almarhum ayahnya sejak kecil. Seorang pensiunan polisi berpangkat rendah yang wafat karena serangan jantung di hari pensiunnya. Ajeng masih ingat malam sebelum penggerebekan itu. Ia mendapat telepon dari seseorang di divisi atas. Nada suara yang tenang tapi mengancam. "Laporkan seperlunya saja. Jangan semuanya dibuka." Dan saat ia menolak, ancaman mulai berdatangan. Bukti-bukti hilang. Rekan-rekan yang tadinya mendukung, perlahan menjauh. Ia merasa sendiri, tapi tidak goyah. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa mereka akan sejauh ini menjadikannya terdakwa. Dijatuhkan bukan karena kesalahan, tapi karena keberanian menolak tunduk. Apakah terdakwa ingin menyampaikan sesuatu sebelum putusan dibacakan? Tanya Hakim Ketua. Ajeng mengangguk pelan. Ia berdiri. Suara langkah sepatunya menggema saat ia melangkah ke mimbar. Ruang sidang seolah menahan napas. "Yang mulia," suaranya tenang, tapi tegas. "Saya tidak akan membela diri dengan kata-kata. Saya hanya ingin Anda semua tahu bahwa seragam yang saya kenakan hari ini bukan sekadar simbol jabatan. Ini adalah lambang dari janji yang saya buat di awal karir saya. Janji untuk melindungi rakyat dan menegakkan hukum, apapun risikonya." Ia menatap lurus ke arah jaksa, kemudian ke hakim, dan akhirnya ke kursi para penonton, tempat ibunya duduk dengan wajah murung dan mata sembab. "Saya tahu apa yang saya hadapi. Saya tahu siapa yang saya lawan. Tapi saya juga tahu, ada kebenaran yang belum kalian lihat." Tangannya menyentuh kancing di bagian atas seragam. Satu persatu ia buka. Ruangan langsung gaduh. Beberapa polisi berdiri refleks. Tapi Ajeng tetap tenang. Di balik seragam coklatnya, tampak kaos putih biasa yang ia kenakan di dalam. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena beratnya beban yang selama ini ia pikul sendiri. "Mulai hari ini, saya bukan lagi hanya polisi. Saya adalah suara dari mereka yang dibungkam. Dan saya punya sesuatu untuk kalian lihat.
Tapi bukan hari ini. Tunggu sampai saya selesai melepas semua ini. Hakim memukul palu 3 kali, mencoba menenangkan situasi. Tapi semua orang di ruangan sudah keburu menyadari, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari vonis yang akan dibacakan hari ini. Putusan ditunda. Hakim memutuskan untuk memberikan waktu sidang tambahan, karena pengacara Ajeng mengajukan bukti baru. Ajeng kembali duduk di kursinya, kali ini tanpa seragam. Tapi justru itulah momen paling kuat dalam hidupnya. Ketika ia tak lagi diselimuti simbol otoritas, dan hanya punya dirinya sendiri untuk berdiri di tengah badai. Wartawan menyerbu keluar ruang sidang. Headline berita sore itu dipenuhi satu kalimat. Polisi wanita melepas seragam di ruang sidang. Ada apa dengan kasus Ajeng? Dan di dalam ruang sunyi yang kembali kosong, Ajeng menatap langit yang kini mulai diguyur hujan. Dalam hati ia berbisik, aku akan buktikan seragam bukan yang membuatku berani, tapi kebenaran. Asa. Ajeng lahir di sebuah rumah dinas kecil di pinggiran kota Bogor. Ayahnya, seorang polisi berpangkat Aibtu, adalah sosok yang dikenal keras tetapi jujur. Ibunya seorang guru SD, lembut dan sabar. Mereka tidak kaya, bahkan sering kekurangan, tapi rumah itu selalu penuh dengan prinsip, disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Bagi ayah, seragam bukan hanya pakaian dinas. Itu adalah perpanjangan dari kehormatan keluarga. Sejak kecil, Ajeng sering melihat ayahnya berdiri lama di depan cermin, merapikan seragam coklat dengan sangat hati-hati. Ini bukan baju sembarangan, enduk. Katanya suatu pagi saat Ajeng duduk di lantai memandangi ayahnya mengenakan sepatu dinas yang mulai usang. Kalau tangan ini kotor, seragam ini yang harus lebih bersih. Kalimat itu tertanam dalam hati Ajeng. Ia tumbuh sebagai anak yang tegas, bahkan keras pada dirinya sendiri. Di sekolah ia bukan murid paling pintar, tapi paling disiplin. Ia jarang bermain, dan lebih sering menemani ibunya menulis rencana pelajaran atau membantu ayahnya memeriksa berkas perkara. Saat usianya 17 tahun, ayah terkena serangan jantung ringan. Itu menjadi pukulan berat bagi keluarga kecil mereka. Ajeng, yang saat itu baru lulus SMA, memutuskan mendaftar ke sekolah polisi wanita. Bukan hanya karena ia ingin melanjutkan jejak ayahnya, tapi karena ia ingin memperbaiki sesuatu yang selama ini sering ia lihat tapi tak pernah bisa dikritik. Sistem yang tidak adil, perlakuan pilih kasih, dan kekuasaan yang dipakai untuk menindas, bukan melindungi. Masuk pendidikan kepolisian tidak mudah. Banyak perempuan mundur karena tekanan fisik dan mental. Tapi Ajeng bertahan. Ia tidak sekadar berlatih fisik, ia menghafal prosedur hukum, membaca buku etik profesi, dan mencatat setiap kalimat dari dosen pengajar seolah hidupnya tergantung pada itu semua. Ia belajar untuk tidak hanya menjadi polisi yang patuh, tapi juga yang mengerti makna dari setiap keputusan. Tahun pertama penugasan, Ajeng ditugaskan di bagian lalu lintas. Ia harus berdiri di perempatan jalan panas selama berjam-jam. Banyak yang menganggap remeh, tapi Ajeng menjalani tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Ia menegur sopir dengan sopan, membantu orang tua menyeberang, bahkan pernah dipuji warga karena menggendong anak kecil yang terjebak macet saat ambulans tak bisa lewat. Tapi penghargaan yang paling ia ingat bukan dari media atau atasan. Itu datang dari seorang pedagang asongan yang berkata, "Mbak polisi, saya lihat Mbak kerja kayak bukan polisi, tapi kayak orang yang ngerti rasa." Kalimat itu membuat Ajeng menangis diam-diam malam itu. Beberapa tahun kemudian, Ajeng ditarik ke bagian reserse. Penugasan itu penuh tantangan. Ia menyamar, mengumpulkan data, dan menangani kasus besar yang membuat namanya dikenal. Ia digambarkan sebagai polisi muda ideal, tegas, tapi tidak arogan, lugas, tapi tetap manusiawi. Ia sempat diwawancarai oleh salah satu TV nasional. Tapi Ajeng tidak terlalu menyukai sorotan. Ia lebih suka bekerja diam-diam, menyimpan laporan rapi-rapi, dan menuliskan segala hal dalam buku catatannya yang selalu dibawa kemana-mana. Namun semakin naik pangkat, semakin banyak ia melihat kenyataan pahit dalam institusinya. Surat tugas yang diubah di menit akhir, barang bukti yang hilang, laporan yang ditandatangani tanpa pernah dibaca.
Ajeng mulai mencatat semuanya, diam-diam. Ia tahu, satu saat nanti, semua catatan itu akan berguna, bukan untuk menjatuhkan orang, tapi untuk menyelamatkan kebenaran. Suatu malam, saat ia baru saja selesai menulis laporan penggerebekan narkoba, ayahnya menelepon. Suaranya pelan, berat, seperti menyembunyikan rasa khawatir. "Apa kamu masih kuat?" enduk. Ajeng terdiam. "Kuat, yah. Tapi kadang, rasanya seperti jalan sendiri." "Ayah dulu juga sering merasa begitu," kata ayahnya lirih. "Tapi ingat, kalau kamu berdiri di tempat yang benar, kamu nggak pernah sendiri. Tuhan selalu berdiri di belakangmu. Seragam ini hanya simbol. Yang penting, siapa yang memakainya." Malam itu Ajeng tak bisa tidur. Ia tahu, pelan-pelan, hidup membawanya pada dilema yang lebih besar daripada sekadar menegakkan hukum, memilih antara ikut sistem atau berdiri melawannya. Ia tidak tahu bahwa dilema itu akan datang lebih cepat dari yang ia duga. Di dalam ruang sidang beberapa tahun kemudian, ketika semua orang bertanya kenapa ia berani melepas ragamnya, tak ada yang tahu bahwa keputusan itu sudah mulai terbentuk sejak ia masih anak kecil, memandangi ayahnya menyemir sepatu dinas yang sudah retak. Karena bagi Ajeng, kehormatan tidak hidup dalam lipatan seragam, tetapi dalam keberanian untuk tetap jujur saat semua orang memilih diam. Asa. Angin malam menampar wajah Ajeng saat ia turun dari mobil dinas di depan sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Jam sudah menunjukkan pukul 23.17. Penggerebekan baru saja usai. Sebuah operasi besar yang ia pimpin sendiri, menyasar rumah yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan narkoba jaringan internasional. Operasi berjalan cepat, hampir tanpa perlawanan. Tapi yang ditemukan malam itu lebih besar dari yang mereka bayangkan. Belasan kilogram sabu dalam kemasan vakum, uang tunai ratusan juta, dan catatan pengiriman lintas negara. Ajeng berdiri lama di depan garis polisi yang dibentangkan, menatap dalam ke arah rumah yang kini remang-remang, penuh jejak sepatu petugas, dan sisa ketegangan. Kepalanya masih dipenuhi adrenalin. Tapi ia tahu satu hal, malam ini akan jadi titik balik dalam karirnya. Atau malah kejatuhannya. "Komandan, ini barang buktinya," ucap salah satu anggota, menyerahkan daftar inventaris. Ajeng menerima kertas itu, memeriksa satu persatu. Tidak ada yang boleh salah. Ia menandatangani, lalu meminta semua rekaman body cam dikumpulkan. Ia tahu betapa rapuhnya kebenaran dalam institusi. Jika ia lengah sedikit saja, semua bisa hilang. Saat ia baru akan masuk ke mobil, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu menjawab. Suara di seberang dingin, nyaris tanpa emosi. "Letkol Ajeng. Saya dari bagian pengawasan. Saya tahu Anda yang memimpin operasi malam ini." Ajeng diam, hanya mendengarkan. "Anda hanya perlu mencantumkan 3 paket dalam laporan, bukan 11. Pahami ini sebagai bentuk koordinasi, bukan permintaan." Klik. Telepon ditutup. Ajeng berdiri terpaku. Malam semakin dingin. Tapi bukan udara yang membuat tubuhnya menggigil, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, kegusaran antara nurani dan perintah. Di kantor, ia duduk sendiri di depan laptop. Kantor sudah sepi. Cahaya dari lampu meja memantul di matanya yang lelah. Jari-jarinya gemetar saat mulai mengetik laporan. Tanggal, lokasi, jumlah barang bukti, saksi penangkapan, dan catatan hasil interogasi awal. Ia menuliskan semuanya, tanpa dikurangi. 11 paket, 2 senjata api, catatan pengiriman digital. Semuanya ditulis utuh. Tapi di akhir laporan, ia menyisipkan satu kalimat tambahan, nyaris tersembunyi. Laporan ini disusun berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, bukan berdasarkan permintaan pihak manapun. Ia tahu kalimat itu akan dibaca. Dan ia tahu risikonya. Pagi harinya, Ajeng dipanggil ke ruang kabak. Ruangan itu dingin, luas, dan penuh aroma kopi basi. Kabak duduk dengan wajah tanpa ekspresi, memegang kertas laporan yang baru ia cetak.
Ajeng, katanya pelan. Kamu tahu siapa yang menelepon semalam? Ajeng mengangguk, tapi tidak bicara. Kabak menghela napas. Saya bisa buang laporan ini. Ganti dengan versi baru. Anggap saja belum sempat kamu selesaikan. Ajeng tetap diam. Suaranya terpendam, tapi hatinya meledak-ledak. Dengan segala hormat, Pak, saya sudah menyelesaikan tugas saya. Kabak menatapnya lama. Ada ketegangan. Lalu ia bersandar dan bicara lebih pelan. Kamu masih muda. Masih bisa punya masa depan. Jangan jadi terlalu idealis. Institusi ini sudah lama berdiri sebelum kamu. Dan akan tetap berdiri, bahkan setelah kamu pergi. Ajeng tidak menjawab. Ia berdiri, mengambil berkasnya, dan membungkuk singkat. Terima kasih atas peringatannya, Pak. Ia keluar dari ruangan itu tanpa melihat ke belakang. Malam itu, Ajeng duduk di depan meja kecil di rumahnya. Ia menatap salinan laporan yang ia simpan diam-diam. Di layar laptopnya, ia mulai mengedit rekaman interogasi, bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk menyimpan salinan bukti. Ia mulai mengisi hard drive kecil yang ia simpan di saku dalam tas dinasnya. Satu demi satu, dokumen, foto, dan audio dari operasi malam itu dimasukkan. Ia tahu, jika benar ini bagian dari permainan besar, maka ia harus punya pelindung. Bukan dari orang lain, tapi dari kebenaran yang ia simpan sendiri. Di luar, hujan mulai turun. Suara rintiknya menenangkan, tapi hati Ajeng tetap bergejolak. Ia tahu, langkah yang ia ambil malam itu mungkin akan membuatnya dipecat, bahkan dihancurkan. Tapi ia juga tahu, kalau ia diam, tidak ada lagi yang tersisa dari integritas yang sejak kecil diajarkan kepadanya. Ia membuka jendela, membiarkan udara dingin masuk. Lalu ia berbisik kepada dirinya sendiri, kalau aku harus kalah karena jujur, setidaknya aku kalah dengan kepala tegak. Dan di luar jendela, Jakarta tetap sibuk, tetap gaduh. Tak ada yang tahu bahwa di salah satu sudut kecil kota ini, seorang polisi wanita sedang melawan badai sendirian. Asa. 2 hari setelah Ajeng menyerahkan laporan aslinya, suasana di markas besar berubah. Bukan secara langsung, tidak ada teriakan, tidak ada konfrontasi. Tapi perubahan itu terasa, senyap, menusuk dari sudut-sudut kecil yang biasanya tak terlihat. Senyum rekan kerja yang mulai kaku. Tatapan yang tiba-tiba menghindar. Bisik-bisik yang terhenti setiap kali Ajeng lewat. Seperti sebuah permainan catur yang senyap, bidak-bidak sudah mulai digeser. Dan Ajeng tahu, ia sedang dijadikan sasaran. Ia duduk di meja kerjanya, membuka berkas penggerebekan malam itu. Tapi sesuatu membuatnya terdiam. Salah satu bukti digital, rekaman CCTV dari rumah yang digerebek, hilang. File itu dulu diserahkan ke bagian dokumentasi. Sekarang, foldernya kosong. Ajeng segera pergi ke ruang penyimpanan bukti digital. Di sana, seorang staf muda menyambutnya dengan gugup. Maaf komandan, kami nggak tahu filenya hilang. Kami hanya menyimpan salinan yang Bapak Kasat kasih. Bapak Kasat. Ajeng mengerutkan alis. Staf itu menunduk. Saya cuma jalankan perintah, komandan. Ajeng tidak menjawab. Ia hanya menatap layar kosong di komputer staf itu, seakan bisa melihat lubang besar dalam sistem yang selama ini ia percaya. Beberapa hari kemudian, ia menerima surat undangan dari divisi Propam. Isinya singkat dan dingin. Pemanggilan terkait pemeriksaan prosedur penanganan laporan. Tidak disebutkan apa kesalahannya. Hanya waktu dan tempat. Ajeng datang tepat waktu, mengenakan seragam lengkap. Di ruangan itu, 3 perwira duduk di balik meja besar. Wajah mereka kaku seperti patung. Satu di antaranya, Kompol Denny, pernah menjadi mentornya saat masa pendidikan dulu. Ajeng, sapa Denny pelan. Kami cuma jalankan tugas. Kami minta kamu ceritakan kronologi malam itu. Lengkap. Tapi, pastikan sesuai yang tertulis di laporan resmi, ya. Ajeng menatapnya. Yang mana, Pak?
laporan saya, atau yang sudah diubah? Ruangan mendadak sunyi. Denny menatap balik. Kami hanya mengacu pada berkas yang tercatat di pusat. Ajeng sadar. Mereka sudah mengganti laporannya. Yang resmi bukan lagi miliknya. Fakta sudah dimanipulasi. Kini yang tersisa hanyalah versi yang diizinkan. Sebelum meninggalkan ruangan, Denny menahannya sejenak. Suaranya rendah, seperti orang yang sedang berbisik agar dinding tak ikut mendengar. Jangan keras kepala, Ajeng. Kadang kebenaran hanya akan melukai dirimu sendiri. Di tempat ini, bukan yang paling jujur yang bertahan, tapi yang paling paham cara mainnya. Ajeng menjawab lirih, kalau semua orang mengerti permainan tapi tidak satu pun melawan, buat apa seragam ini ada, Pak? Denny menunduk, tak menjawab. Malamnya, Ajeng pulang lebih larut dari biasanya. Ia berhenti di depan rumah, membuka pagar perlahan, tapi mendapati sesuatu yang membuatnya bergidik. Pintu rumah terbuka sedikit, gembok rusak. Ajeng refleks menarik pistol dari tas, masuk perlahan. Tidak ada siapa-siapa, tapi ruang tamu berantakan. Laci-laci dibuka, layar laptop retak, hard drive cadangan yang biasanya ia sembunyikan di laci bawah, hilang. Ia terduduk lemas di lantai. Jantungnya berdetak cepat, tapi bukan karena takut. Lebih pada rasa kecewa, marah, dan perih yang tak bisa dijelaskan. Mereka tak hanya ingin menjatuhkan karirnya. Mereka ingin membuatnya hancur, tanpa jejak. Ajeng mengunci pintu rapat. Malam itu ia tidak tidur. Ia menyalakan lilin kecil di meja makan, duduk dengan buku catatan terbuka, mencatat semua yang ia alami sejak penggerebekan malam itu. Tangannya gemetar, tapi tulisannya tegas. Ia tahu catatan ini mungkin akan jadi satu-satunya bukti jika semuanya benar-benar runtuh. Di akhir halaman, ia menulis, "Hari ini aku kehilangan file. Mungkin besok kehilangan jabatan. Tapi aku belum kehilangan hati. Dan selama aku masih bisa menulis, kebenaran belum mati." Esoknya, Ajeng menerima kabar dari salah satu rekan lamanya, Rani, yang kini bertugas di bagian teknis data. Rani mengirim pesan singkat. "Jeng, semua jejak file kamu sudah dihapus dari sistem. Aku nggak bisa bantu langsung. Tapi, hati-hati. Nama kamu sekarang masuk daftar pengawasan." Ajeng membaca pesan itu dalam diam, lalu menghapusnya. Ia menatap ke cermin di ruang kerjanya. Wajahnya terlihat lelah. Tapi di balik kelelahan itu, matanya memancarkan tekad yang perlahan mulai berubah bentuk. Bukan lagi sekadar ingin bertahan, tapi ingin melawan sepenuhnya. Dan dalam hatinya, ia tahu, permainan belum dimulai sepenuhnya. Yang datang sejauh ini baru prolog. Sisanya akan lebih kejam. Tapi ia tak lagi mundur. Karena kali ini, ia tidak hanya mempertaruhkan karir, ia sedang melindungi suara mereka yang tak pernah didengar. Asa. Pagi itu, Ajeng terbangun karena suara ketukan keras di pintu. Masih mengenakan baju tidur dan mata sembab karena kurang tidur, ia membuka pintu. Seorang kurir berdiri di sana dengan wajah bingung, menyerahkan amplop besar bersegel. "Surat dari Propam, Bu," katanya singkat, lalu pergi tanpa menunggu tanda tangan. Ajeng membuka amplop itu dengan hati yang waspada. Isinya surat resmi pemberitahuan bahwa ia akan diperiksa sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran kode etik berat. Bukan lagi sekadar pemeriksaan biasa. Surat itu ditandatangani langsung oleh pejabat tinggi yang selama ini dikenal berafiliasi dengan lingkaran dalam institusi. Ia duduk di tangga rumah, menatap surat itu lama. Di halaman belakang, suara burung masih berkicau, seolah dunia tetap berjalan seperti biasa. Tapi tidak di dalam dirinya. Ajeng merasakan gemuruh yang tak bisa dijelaskan. Bukan takut, tapi lebih kepada perasaan diiris perlahan oleh tangan-tangan tak terlihat. Sore harinya, Ajeng mulai merasakan dampaknya. Media online mulai memberitakan kasusnya dengan sudut pandang yang tidak adil. Judul-judul berita bertebaran. Perwira polisi muda diduga ubah bukti kasus narkoba. Sosok ideal di balik skandal,
Ajeng Kartikasari terlibat mafia. Diduga terima suap, karir cemerlang Ajeng runtuh. Ia membaca semua itu dalam diam. Tak ada satupun yang mengonfirmasi kepadanya. Tak ada kesempatan bicara. Yang ada hanya narasi tunggal, bahwa dia bersalah. Saat ia datang ke kantor, wajah-wajah yang dulu menyapanya hangat kini berpaling. Beberapa bahkan menjauh seakan ia pembawa penyakit. Di ruangannya sendiri, kursinya telah diganti, komputer dikunci. Namanya dihapus dari jadwal tugas. Kabak hanya berkata dingin, "Tugasmu ditangguhkan sementara, demi netralitas penyidikan." Ajeng tidak membantah. Ia sudah tidak kaget. Namun yang paling menyakitkan datang dari orang-orang yang dulu ia anggap saudara. Rani, temannya sejak pendidikan, tidak lagi membalas pesan. Kompol Wawan, yang dulu memuji integritasnya, kini hanya menyapa formal. Bahkan senior yang pernah membelanya di depan wartawan kini memberi komentar ambigu di media. Ada yang bilang dia terlalu idealis. Tapi mungkin itu pelindung dari sesuatu yang lebih gelap. Ajeng menatap layar televisi dengan mata kering. Bukan karena tidak sedih, tapi air matanya seperti sudah habis. Ia duduk di pojok rumah dengan laptop menyala, menonton dirinya sendiri dihancurkan perlahan oleh sistem yang dulu ia banggakan. Malam itu, ibunya datang berkunjung. "Bu, nggak usah kesini, nanti media lihat," kata Ajeng di depan pagar. Tapi ibunya memeluknya erat, tanpa bicara. Pelukan yang selama ini jarang ia dapatkan, kini terasa seperti satu-satunya kekuatan yang masih ia punya. "Kalau kamu nggak punya siapa-siapa lagi, kamu tetap punya ibu," bisik ibunya. Ajeng akhirnya menangis. Bukan karena takut, tapi karena lega. Akhirnya ada satu ruang di dunia ini yang masih memberinya kepercayaan. Esoknya, ia dipanggil kembali ke Propam untuk dimintai keterangan tambahan. Tapi kali ini berbeda. Ia dimasukkan ke ruang pemeriksaan kecil, tanpa akses hukum, tanpa pendamping. Seorang penyidik memutar ulang rekaman video penggerebekan, versi yang sudah dipotong. "Lihat bagian ini. Kamu tidak menyebutkan jumlah paket secara verbal. Artinya laporan kamu bisa dipertanyakan." Ajeng menatap layar dengan tajam. "Karena saya menuliskan jumlahnya, sesuai prosedur." Penyidik tersenyum miring. "Prosedur kadang kalah sama persepsi, Mbak. Dan saat ini, persepsi sedang tidak berpihak padamu." Ajeng menunduk. Bukan karena kalah, tapi karena paham, dirinya memang sedang dijadikan tumbal. Satu malam, Ajeng menerima pesan misterius dari nomor tak dikenal. "Diam saja. Serahkan rekaman. Kamu masih bisa dimaafkan. Tawarkan kerjasama." Ajeng membaca pesan itu berkali-kali. Mereka tahu dia punya sesuatu. Mereka mulai cemas, tapi juga berani menekan. Ajeng tidak membalas. Ia hanya menyalakan kembali laptop cadangan yang selama ini tidak tersentuh. Satu-satunya tempat salinan bukti asli disimpan. Rekaman suara dari atasan yang memerintahkan perubahan laporan. Rekaman video dari kamera pengintai yang disimpan diam-diam. Dan satu dokumen PDF berisi skema aliran dana yang ia temukan saat menelusuri dokumen tersangka malam penggerebekan. Ia tahu, semua ini adalah senjata terakhir. Tapi ia juga tahu, jika ia gunakan sekarang, mungkin semuanya justru akan dikubur lebih dalam. Ia harus tunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu semakin dekat. Malam sebelum sidang final, Ajeng duduk di depan cermin. Ia memandangi seragam dinas yang tergantung rapi. Ia mengusap lambang di pundaknya. Dalam hati, ia berkata, "Kalau besok aku harus kehilangan ini, setidaknya aku tahu aku tidak pernah mengkhianatinya." Dan ia memejamkan mata, membayangkan ayahnya berdiri di belakangnya, seperti dulu saat ia pertama kali mengenakan seragam. Kali ini, ia tak lagi takut. Ia siap. Karena jika dunia sudah memutuskan menjadikannya kambing hitam, maka ia akan berdiri sebagai serigala yang melawan malam. Asa. Hari itu langit mendung, seakan turut bersedih atas apa yang akan terjadi.
Di luar gedung pengadilan negeri, puluhan wartawan telah menunggu. Mereka membawa kamera, mikrofon, dan pandangan haus akan berita. Di dalam, ruang sidang utama dipenuhi orang. Jaksa, pengacara, hakim, dan aparat keamanan berjaga di setiap sudut. Namun semua mata hanya tertuju pada satu orang, Ajeng. Ia duduk di kursi terdakwa. Wajahnya tenang, tetapi mata menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar gugup. Ia tampak seperti seseorang yang telah melewati badai dan memutuskan untuk tidak gentar menghadapi petir terakhir. Seragam dinasnya masih melekat, lengkap dengan atribut yang selama ini ia jaga dengan penuh rasa hormat. Namun kini, semua itu tak lagi memberi rasa aman, justru menjadi beban simbolik dari sistem yang ia lawan. Ibunya duduk di deretan bangku paling belakang. Wajahnya pucat, namun tatapan matanya tajam, seperti ingin menyalurkan seluruh kekuatan batin untuk putrinya. Tangannya menggenggam rosario kecil peninggalan mendiang ayah Ajeng, juga seorang polisi, yang wafat saat bertugas belasan tahun lalu. Jaksa menampilkan bukti-bukti yang sebagian besar merupakan dokumen fotokopi, data digital yang telah diubah, dan kesaksian dari para saksi yang dulunya rekan Ajeng sendiri. Tak satu pun dari mereka membelanya. Semua terlihat ketakutan, beberapa bahkan menunduk tanpa berani menatap Ajeng. "Saudari Ajeng," suara hakim bergema, "apakah ada yang ingin Anda sampaikan sebelum kami membacakan pertimbangan dan putusan?" Ajeng berdiri, hening. Bahkan helaan napas pun terasa keras di dalam ruang itu. "Yang mulia," katanya pelan, namun tegas. "Selama ini saya memilih diam karena saya percaya pada hukum. Tapi diam saya disalahartikan. Keadilan tidak akan muncul dari kesunyian." Ia menatap seluruh ruang sidang. Matanya menyapu wajah-wajah yang pernah ia kenal, dan beberapa yang tidak. "Sejak awal saya tahu laporan itu ingin diubah. Saya tahu siapa yang memerintahkannya. Dan saya juga tahu bahwa hari ini saya sedang dijadikan kambing hitam untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar laporan penyidikan." Kepala jaksa berdehem. "Yang mulia, kami menolak pernyataan ini. Tidak ada bukti yang menunjukkan." "Tunggu giliran Anda berbicara," potong hakim, datar. Ajeng menarik napas dalam. "Saya punya sesuatu, tapi bukan sekarang. Bukan saat saya masih dianggap bersalah oleh institusi yang seharusnya melindungi saya." Ia kembali duduk. Hening masih menggantung. Hakim mencatat sesuatu. Jaksa terlihat gelisah. Media menyalakan perekam suara. Detik-detik itu terasa seperti berjam-jam. Lalu, palu sidang diketuk. Sidang diskor selama 3 hari untuk mempertimbangkan semua keterangan. Sidang akan dilanjutkan hari Jumat. Ajeng bangkit. Ibunya mendekat perlahan saat sidang selesai. Mereka tidak berbicara. Mereka hanya saling memeluk sebentar, cukup lama untuk berbagi luka tanpa kata. Di sudut ruangan, seorang wartawan muda mencatat satu kalimat di buku catatannya. "Jika keadilan tak bisa berbicara, mungkin keberanian adalah suara pertamanya." Ajeng meninggalkan ruang sidang. Bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai seseorang yang memegang kebenaran dan tahu kapan saatnya mengungkap segalanya. Hari Jumat, segalanya akan berubah. Asa. Hari Jumat tiba. Gedung pengadilan dipenuhi kerumunan yang lebih besar dari sebelumnya. Media nasional, LSM, mahasiswa hukum, bahkan masyarakat biasa ikut hadir. Isu tentang kasus Ajeng sudah menyebar luas. Di media sosial, tagar dukung Ajeng dan keadilan untuk Ajeng menjadi trending topik. Tapi di balik dukungan itu, tekanan juga datang dari dalam institusi kepolisian. Banyak pihak merasa tidak nyaman jika Ajeng benar-benar membuka aib yang telah bertahun-tahun tersembunyi. Ajeng datang mengenakan seragam lengkap. Ia berjalan lurus, tak tergoyahkan, meski langkahnya seperti menapaki bara. Di tangannya, sebuah map hitam sederhana. Tapi yang membuatnya berbeda adalah sorot matanya. Bukan lagi mata dari seorang terdakwa, melainkan mata dari seseorang yang membawa kebenaran, walau kebenaran itu menyakitkan. Ruang sidang kembali sunyi. Hakim mengetuk palu,
menandai dimulainya persidangan lanjutan. Saudari Ajeng, apakah Anda masih ingin menyampaikan sesuatu sebelum majelis membacakan putusan? Ajeng berdiri. Ia membuka map di tangannya, namun tidak langsung memperlihatkan isinya. Ia menatap ke arah kursi hakim, kemudian menoleh ke arah para jaksa dan pengacara yang hadir. Sebelum saya menerima apapun dari majelis ini, izinkan saya memulangkan sesuatu yang selama ini saya pakai dengan penuh kehormatan, namun kini berubah menjadi beban dari ketidakadilan. Tangannya bergerak leher, membuka kancing atas seragamnya. Lalu pelan-pelan, di depan seluruh ruang sidang, Ajeng melepas seragam dinasnya. Ia mengenakan kaos putih sederhana di dalamnya. Suara gemuruh kecil terdengar dari sudut ruang, sebagian karena terkejut, sebagian karena mulai paham bahwa ini bukan sekadar aksi simbolik. Ini adalah penggugatan pada sistem. Ia meletakkan seragam itu di atas meja persidangan. Suasana mendadak sunyi, sunyi yang berat. Saya tidak melepas ini karena saya malu. Saya melepasnya karena saya ingin bicara sebagai warga negara yang haknya diinjak, bukan sebagai aparat yang dibungkam. Dan saya ingin Anda semua mendengar ini dengan hati, bukan dengan jabatan. Ajeng menekan tombol pada remote kecil di tangannya. Sebuah layar di ruang sidang tiba-tiba menyala. Video mulai diputar, rekaman CCTV berkualitas buruk namun cukup jelas. Seorang pria berseragam jenderal polisi tampak di ruangan tertutup. Ia berbicara kepada dua orang lainnya. Ubah isi laporan itu. Jangan sebut keterlibatan anaknya Pak Dirjen. Masukkan nama anggota paling bawah saja. Yang penting publik tenang. Rekaman itu berhenti. Suara bisik-bisik dan desahan panjang menyebar seperti gelombang di ruangan. Itu adalah perintah langsung, kata Ajeng, yang ditujukan kepada saya, agar saya melindungi nama anak pejabat tinggi yang telah menabrak warga hingga tewas dan melarikan diri. Tapi saya menolak, karena saya bersumpah atas nama hukum, bukan atas nama kekuasaan. Jaksa terdiam. Hakim gelisah. Pengacara pembela bahkan tidak bisa menahan air matanya. Dan karena saya menolak, saya dipanggil secara internal, dicari-cari kesalahan, dan dilimpahkan kasus palsu ini. Saya dijadikan simbol pemberontakan hanya karena tidak mau tunduk pada perintah kotor. Ajeng menarik napas panjang. Hari ini, saya tidak minta dibela. Saya hanya ingin publik tahu bahwa saya tidak diam. Bahwa ada harapan untuk hukum di negeri ini, selama masih ada yang berani bicara. Seragam itu masih tergeletak di meja. Simbol luka yang dibungkus kehormatan. Hakim memukul palu 3 kali. Sidang diskors hingga majelis mempertimbangkan bukti tambahan. Kami butuh waktu untuk ini. Ajeng mengangguk, lalu berjalan keluar, bukan lagi sebagai terdakwa, melainkan sebagai perempuan muda yang baru saja mengguncang sistem dengan keberanian. Asa. Hari Jumat tiba. Gedung pengadilan dipenuhi kerumunan yang lebih besar dari sebelumnya. Media nasional, LSM, mahasiswa hukum, bahkan masyarakat biasa ikut hadir. Isu tentang kasus Ajeng sudah menyebar luas. Di media sosial, tagar dukung Ajeng dan keadilan untuk Ajeng menjadi trending topik. Tapi di balik dukungan itu, tekanan juga datang dari dalam institusi kepolisian. Banyak pihak merasa tidak nyaman jika Ajeng benar-benar membuka aib yang telah bertahun-tahun tersembunyi. Ajeng datang mengenakan seragam lengkap. Ia berjalan lurus, tak tergoyahkan, meski langkahnya seperti menapaki bara. Di tangannya, sebuah map hitam sederhana. Tapi yang membuatnya berbeda adalah sorot matanya. Bukan lagi mata dari seorang terdakwa, melainkan mata dari seseorang yang membawa kebenaran, walau kebenaran itu menyakitkan. Ruang sidang kembali sunyi. Hakim mengetuk palu, menandai dimulainya persidangan lanjutan. Saudari Ajeng, apakah Anda masih ingin menyampaikan sesuatu sebelum majelis membacakan putusan? Ajeng berdiri. Ia membuka map di tangannya, namun tidak langsung memperlihatkan isinya. Ia menatap ke arah kursi hakim, kemudian menoleh ke arah para jaksa dan pengacara yang hadir. Sebelum saya menerima apapun dari majelis ini,
Izinkan saya memulangkan sesuatu yang selama ini saya pakai dengan penuh kehormatan, namun kini berubah menjadi beban dari ketidakadilan. Tangannya bergerak leher, membuka kancing atas seragamnya. Lalu pelan-pelan, di depan seluruh ruang sidang, Ajeng melepas seragam dinasnya. Ia mengenakan kaos putih sederhana di dalamnya. Suara gemuruh kecil terdengar dari sudut ruang, sebagian karena terkejut, sebagian karena mulai paham bahwa ini bukan sekadar aksi simbolik. Ini adalah penggugatan pada sistem. Ia meletakkan seragam itu di atas meja persidangan. Suasana mendadak sunyi, sunyi yang berat. Saya tidak melepas ini karena saya malu. Saya melepasnya karena saya ingin bicara sebagai warga negara yang haknya diinjak, bukan sebagai aparat yang dibungkam. Dan saya ingin Anda semua mendengar ini dengan hati, bukan dengan jabatan. Ajeng menekan tombol pada remote kecil di tangannya. Sebuah layar di ruang sidang tiba-tiba menyala. Video mulai diputar, rekaman CCTV berkualitas buruk namun cukup jelas. Seorang pria berseragam jenderal polisi tampak di ruangan tertutup. Ia berbicara kepada dua orang lainnya. Ubah isi laporan itu. Jangan sebut keterlibatan anaknya Pak Dirjen. Masukkan nama anggota paling bawah saja. Yang penting publik tenang. Rekaman itu berhenti. Suara bisik-bisik dan desahan panjang menyebar seperti gelombang di ruangan. Itu adalah perintah langsung, kata Ajeng, yang ditujukan kepada saya, agar saya melindungi nama anak pejabat tinggi yang telah menabrak warga hingga tewas dan melarikan diri. Tapi saya menolak, karena saya bersumpah atas nama hukum, bukan atas nama kekuasaan. Jaksa terdiam. Hakim gelisah. Pengacara pembela bahkan tidak bisa menahan air matanya. Dan karena saya menolak, saya dipanggil secara internal, dicari-cari kesalahan, dan dilimpahkan kasus palsu ini. Saya dijadikan simbol pemberontakan hanya karena tidak mau tunduk pada perintah kotor. Ajeng menarik napas panjang. Hari ini, saya tidak minta dibela. Saya hanya ingin publik tahu bahwa saya tidak diam. Bahwa ada harapan untuk hukum di negeri ini, selama masih ada yang berani bicara. Seragam itu masih tergeletak di meja. Simbol luka yang dibungkus kehormatan. Hakim memukul palu 3 kali. Sidang diskors hingga majelis mempertimbangkan bukti tambahan. Kami butuh waktu untuk ini. Ajeng mengangguk, lalu berjalan keluar, bukan lagi sebagai terdakwa, melainkan sebagai perempuan muda yang baru saja mengguncang sistem dengan keberanian. Asa. Hari itu, gedung pengadilan tidak lagi dikelilingi hanya oleh wartawan dan aparat keamanan, tetapi oleh ratusan orang dari berbagai kalangan, mahasiswa hukum, aktivis perempuan, mantan anggota polisi, ibu-ibu, dan bahkan mantan narapidana yang merasa pernah menjadi korban ketidakadilan sistem. Mereka berdiri dengan spanduk dan papan bertuliskan, "Kami percaya Ajeng. Bongkar mafia institusi. Polisi jujur bukan musuh." Media mainstream yang awalnya ragu kini mulai mengangkat kisah Ajeng sebagai isu utama. Tagar keadilan untuk Ajeng menduduki trending di berbagai platform sosial, dan video rekaman yang disebar Reza menembus 10 juta penonton hanya dalam 3 hari. Komentar-komentar mengalir deras, dari dukungan emosional, sampai testimoni bahwa rekayasa seperti yang dialami Ajeng bukanlah hal baru di institusi penegak hukum. Di ruang sidang, suasananya jauh berbeda dibandingkan pekan lalu. Kali ini, para hakim tampak lebih waspada, lebih berhati-hati dalam setiap keputusan. Jaksa pun tampak tertekan, bahkan beberapa kali tertangkap kamera berkonsultasi intens dengan orang yang diduga pengawas internal dari Kejaksaan Agung. Ajeng hadir dengan setelan jas hitam sederhana, rambut dikuncir ke belakang, wajah tanpa riasan. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, ketegasan yang tak tergoyahkan. Sidang hari itu memperdengarkan saksi kunci, seorang perwira menengah dari markas besar yang sudah pensiun lebih dulu. Dia datang tanpa pengacara, tanpa perlindungan. "Saya tidak tahan melihat anak ini dihancurkan sendirian," katanya saat membuka kesaksian. Lelaki itu mengakui bahwa pernah mendengar perintah dari pejabat tinggi untuk menyelesaikan laporan Ajeng karena terlalu mengganggu.
Ia bahkan menyebut nama 3 orang perwira aktif yang terlibat dalam manipulasi laporan dan pemalsuan bukti dengan dalih menjaga citra institusi di tahun politik. Dia dijadikan tumbal karena dia menolak ikut arus kotor. Itu dosa kami, dan saya tidak ingin mati membawa dosa itu. Pengakuan itu membuat ruangan hening. Jaksa terlihat panik. Hakim meminta waktu skors lebih lama dari biasanya. Di luar, massa bersorak menyambut nama-nama yang dibocorkan sang saksi. Namun sesaat setelah sidang diskors, kabar mengejutkan datang. Video CCTV yang memperlihatkan rumah orang tua Ajeng dibakar oleh 2 pria bertopeng tersebar di media sosial. Belum ada korban jiwa, tapi bagian belakang rumah habis dilalap api. Ajeng gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena amarah yang tak terbendung. Ia berdiri, keluar dari ruang sidang, dan tanpa ragu menggelar konferensi pers dadakan di halaman gedung pengadilan. Mikrofon berdiri seadanya, kamera-kamera diarahkan ke wajahnya. Jika mereka pikir saya akan diam karena diancam, mereka salah besar. Saya tidak sendiri. Di balik saya ada rakyat, ada kebenaran, dan tidak ada institusi manapun yang lebih tinggi daripada nurani. Suaranya menggema, dan sorak dukungan membahana. Dalam detik itu, Ajeng bukan lagi sekadar terdakwa, bukan pula polisi wanita biasa. Ia telah menjadi lambang dari perlawanan terhadap kekuasaan yang menyimpang. Tak lama kemudian, lembaga anti korupsi resmi membuka penyelidikan terhadap 3 nama yang disebut saksi. 2 dari mereka dikabarkan menghilang dari markas satuan. Yang satu lagi mencoba menyalahkan Ajeng dengan tuduhan baru. Namun publik kini sudah tak bisa dibungkam. Ajeng tahu badai belum berlalu. Tapi kini, untuk pertama kalinya, arah angin berpihak padanya. Dan ia bersumpah akan terus berdiri sampai semuanya terbongkar tuntas. Tak peduli harus kehilangan apapun. Asa. Gedung pengadilan disesaki ribuan pasang mata, baik yang hadir secara fisik maupun melalui layar gawai. Semua menanti, bukan hanya keputusan hakim, tapi juga bagaimana perjalanan seorang perempuan muda bernama Ajeng akan diakhiri, atau dimulai kembali. Di ruang sidang, suasana menegangkan. Hakim membacakan putusan dengan suara berat, tapi jelas. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti, saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta pengakuan dari pihak lain yang terlibat, maka majelis hakim menyatakan, terdakwa Ajeng tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dakwaan primer dan subsidiar. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bebas demi hukum. Ajeng terdiam. Dunia di sekitarnya mendadak sunyi, seakan semua suara lenyap. Baru beberapa detik kemudian, suara sorak dan tangis membanjiri ruangan. Reza berlari memeluknya dari belakang. Ibunya menangis terseduh di kursi pengunjung. Seorang jurnalis menjatuhkan kameranya karena terlalu emosional. Namun kemenangan ini bukan akhir. Ajeng tahu, putusan bebas bukan jaminan perlindungan. Ia belum benar-benar aman. Malam itu, ia duduk di kamar kos sederhana yang disewanya selama persidangan. Di depannya, layar laptop terbuka dengan undangan resmi. Lembaga Internasional Anti Korupsi mengajaknya menjadi pembicara pada forum global tentang integritas perempuan dalam sistem hukum. Ajeng menatap layar cukup lama sebelum memutuskan menutupnya. Ia mengambil kertas, lalu menulis surat yang sederhana namun dalam. Surat itu ditujukan pada semua yang selama ini menuduhnya, mengkhianatinya, atau menjadikannya kambing hitam. Kalian boleh menghancurkan karir saya, merusak nama saya, bahkan membakar rumah saya. Tapi kalian tidak pernah bisa membunuh kebenaran. Karena kebenaran itu kini tumbuh di setiap orang yang menyaksikan saya berdiri di ruang sidang, tanpa seragam, tapi tidak pernah tanpa keberanian. Hari-hari berikutnya, Ajeng tidak kembali mengenakan seragam. Ia memilih jalan lain, membangun yayasan advokasi untuk korban kriminalisasi dan whistleblower di Indonesia. Bersama Reza dan tim kecil, ia mulai turun ke kota-kota kecil, menyuarakan bahwa integritas bukan kelemahan. Suatu malam, dalam perjalanan pulang dari sebuah forum, Ajeng bertemu anak perempuan kecil yang menyerahkan sebuah gambar padanya. Gambar itu sederhana. Ajeng berdiri di tengah kobaran api, memegang timbangan keadilan dengan satu tangan,
dan tangan lainnya menggenggam hati. Anak itu berkata, "Aku mau jadi kayak Kak Ajeng." Ajeng tersenyum. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Bukan karena luka, bukan karena trauma, tapi karena tahu perjuangannya tidak sia-sia. Di dunia yang sering tak adil, kadang satu orang cukup untuk menjadi nyala. Dan kali ini, nyala itu bernama Ajeng.